Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Style dapat didefinisikan sebagai perbedaan varian atau bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Contohnya, saat berbicara dengan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari, gaya bicara yang digunakan lebih santai dan cenderung tidak formal. Misal, dan kedua yaitu listen addressee as influence of style. Siapa penerima pesan, listener atau orang yang kita ajak bicara? Biasanya dilihat dari keakraban pada listener, latar belakang, intensitas bertemu speaker kepada listener yang menentukan gaya atau variasi bahasa yang kita gunakan. Jika sudah akrab atau mengenal lebih dekat, maka gaya bahasa yang digunakan cenderung lebih santai. Sebaliknya, saat kita berbicara kepada orang yang belum terlalu kenal, maka gaya bahasa yang kita pakai akan lebih teratur. Dan berikutnya, umur dari penerima pesan, listener age of addressee. Gaya bahasa yang kita gunakan saat berbicara kepada anak kecil dan orang dewasa pastilah berbeda. Saat berbicara pada anak kecil, gaya bahasa dan susunan gramatikal yang dipakai cenderung lebih mudah dipahami. Susunan gramatikal yang dipakai pun lebih sederhana. Sebaliknya, saat berbicara kepada orang dewasa, maka kalimat dan susunan gramatikal yang dipakai akan lebih kompleks. Status sosial dan listener. Social background of addressee. Variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Misalnya, gaya bahasa yang kita pakai pada orang yang biasa berada di jalanan berbeda dengan cara kita berbicara dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Yaitu teori akomodasi. Accommodation theory merupakan teori tentang cara untuk menyelesaikan saat berkomunikasi antara speaker dan listener. Adapun efek, cara, dan masalah dalam melakukan komunikasi di antaranya. Lalu speech convergence. Yang dimaksud dengan speech convergence adalah efek yang ditimbulkan di mana saat melakukan pembicaraan, listener dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh speaker. Dengan kata lain, speech convergence adalah kata lain dari komunikasi yang nyambung, tidak miskomunikasi. Lalu, speaker accommodate. Cara speaker untuk menyesuaikan antara bahasa dengan kemampuan dengan siapa listenernya, sehingga pesan atau makna yang dimaksudkan dapat diterima oleh pendengarnya dan tidak terjadi miskomunikasi dalam pembicaraan. Jadi speaker harus pandai menyesuaikan diri saat berkomunikasi dengan pendengarnya. Lalu speech divergence adalah merupakan efek yang ditimbulkan di mana saat melakukan percakapan listener tidak bisa menangkap arti, makna, atau pesan dari speaker sehingga tidak
terjadi komunikasi yang konvergens dalam percakapan tersebut dan menimbulkan miskomunikasi. Oke, berikutnya accommodation problem. Keadaan di mana pesan dari speaker tidak dapat ditangkap oleh pendengar karena tidak memiliki share knowledge dan konsep yang sama. Jika kasus komunikasi yang tidak nyambung terjadi dalam teks atau percakapan lisan, maka pendengar dapat bertanya kepada pembicara bagaimana isi pesan yang disampaikan tersebut. Lalu konteks, struktur adalah konsep. Konteks adalah konsep struktur skematis yang ada di dalam benak masing-masing pikiran manusia. Konteks bisa juga bersumber dari kejadian sebelumnya dan dibentuk secara psikologikal tiap individu. Lalu konteks, style, and class. Formal context and social role. Bentuk ucapan atau panggilan seseorang dalam percakapan yang disesuaikan dengan social role atau setting tempatnya. Dan kemudian yaitu colloquial style or the vernacular, merupakan gaya bahasa yang dipakai sehari-hari atau bahasa daerah atau logat. Lalu the interaction of social class and style. Interaksi antara kelas sosial dengan gaya bahasa yang digunakan seorang saat berkomunikasi. Ya, semakin tinggi kelas sosial seorang, maka semakin tertata rapi struktur bahasa yang digunakannya. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.